dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah banyak nikmat yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun mungkin kita kalau merasa pintar pengen nak nulis nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai penanya, kolam, dedaunan warakah dijadikan sebagai kertasnya, dan juga lautan air yang ada di dunia ini dijadikan sebagai tintanya untuk menulis berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tetap tidak akan mampu untuk menghitungnya. La tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat ini tentunya sebagai makhluk atau hamba Allah yang dhaif, tak perlulah kita menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak perlu. Tapi sekarang bagaimana kita bersama-sama berusaha mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Inilah tugas kita sama-sama. Mempergunakan nikmat, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga selalu menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah bagus, hablum minan nasnya juga harus bagus. Inilah yang sama-sama kita jaga sekali. Karena kalau kita tidak berusaha melakukan ini, na'udzubillah, bisa jadi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita saat ini bukannya menjadi kenikmatan, tapi malah sebaliknya nanti tatkala kita kembali kepada Allah menjadi nikmat bagi kita sendiri. Apa itu nikmat? Siksaan yang ditangguhkan oleh Allah buat kita kakek, na'udzubillah. Kenapa? Karena kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tadi, tidak mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tadi. Karena dalam surat Ibrahim kita tahu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka insyaallah akan aku tambah nikmat tersebut. Tapi sebaliknya ketika lalai kita dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih kita nikmat sehat, kita leha-leha baik, santai baik, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih waktu, kita tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu sholat, bukannya sholat masih santai. Kadang maaf kalau subuh seperti itu bukannya santai, masih tertidur. Maka oleh karena itu yang seperti ini kita harus hati-hati. Oleh karena itu kita saat ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keistiqomahan untuk bersama-sama saat ini melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Subhanallah. Ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu tentunya dari nikmat ini kita pun tidak boleh lupa. Kita harus selalu bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga sendiri yang saat ini mungkin belum terbangun dari tidurnya, belum melaksanakan ibadah salat subuh. Kita berdoa semoga lekas dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh. Walaupun mungkin tidak bisa sempat hadir ke mushola, paling tidak di rumahnya cepat bangun. Dibangunkan.
jadi anak membangunkan orang tuanya karena mungkin kalau masih tertidur kan bukan. Untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh. Jangan sampai, maaf sekali lagi, yang namanya sholat ini kita lalaikan. Jangan sampai. Karena memang ini merupakan satu tugas kewajiban kita. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya sholat ini wajib hukumnya bagi kita yang ngaku diri kita ini seorang muslim. Kalau kita orang muslim Islam, jangan cuma KTP-nya baik. Ketika dibuka KTP-nya Islam, tapi ketika dilihat kesehariannya menjalankan tidak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang, maaf, kita ini kan Pak, masih banyak ngaku-ngakunya baik, tapi ketika dilihat kesehariannya masih banyak lalai. Ketika kita disibukkan dengan dunia pekerjaan, terkadang lewat sholatnya. Kamu tidak sholat, baju aku kotor, baju aku kotor kata. Kamu tidak sholat, tanggung gaweannya. Jangan seperti itu. Jangan sekali. Kenapa? Karena kita berharap kalau bisa apa-apa yang Allah berikan kepada kita yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita mengharapkan apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau semuanya diberkahi itu enak hidup ini. Mungkin duit kalau misalnya sedikit, walaupun cuma sedikit 100.000 misalnya gitu kan. Tapi kalau mendapat keberkahan dari Allah duit itu tadi, bisa harganya nilainya bisa sama dengan 10 juta. Kenapa kami katakan demikian? Karena kita lihat keseharian atau mungkin keluarga yang gajinya 10 juta atau mungkin 5 juta. Dengan perbandingannya ada tetangga sebelah gajinya cuma, ya kalau kelambe sekarang standar kecilnya mungkin sekitar 1 juta lah misalnya gitu kan. Tapi kehidupan sehari-hari di rumahnya lebih tenang lawung yang gaji 1 juta daripada gaji 10 juta. Yang 10 juta bingung kemana-mana, masjid beliau hanya dipinjam aja. Yang 1 juta antang main. Padahal sama keluarganya ada yang sekolah, anaknya ada yang sekolah, kehidupannya sama, tapi dia tenang. Kenapa? Ya inilah salah satu bukti keberkahan yang Allah berikan dalam keluarga itu. Keberkahan. Makanya dia hidupnya tenang. Tapi yang gajinya besar tadi, maaf, bingung. Karena ketika kita lihat main ke rumah, di rumah beras lagi kaget, stop, termasuk kita. Stok beras lagi kaget. Uang yang gaji 1 juta tadi dia ada stok beras. Subhanallah. Ini ada yang seperti ini, Pak. Laki bini begawi, besar gajinya. Kalau digabungkan dengan kalau dengan uang yang dewek, ketenangannya, pengaturan tadi, ini bukti masalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penting sekali bagi kita bagaimana kita bersama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya sekali lagi, caranya dekatkan selalu diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekali kalau kita dekat kepada Allah, maka semuanya akan tenang, hati kita tenang, kita keluarga kita juga tenang insyaallah. Walaupun ada yang protes, Ustaz, aku ini rajin sholatnya 5 waktunya rajin, tapi kok keluarga aku masih main ini macam. Selalu kepala baik, misalnya anak aku nak ribut baik misalnya. Ngapa itu ya? Jangan salahkan sholatnya. Siapa yang disalahkan? Kita koreksi diri kita dulu. Kita koreksi diri kita. Mungkin kita ketika sholat belum ikhlas. Sholatnya cuma kewajiban baik. Kalau aku tidak sholat, aku maaf diminta bertanggung jawab untuk sholat. Tapi bukan berdasarkan keikhlasan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang itu. Atau mungkin sebelum-sebelumnya bagaimana diri kita. Mungkin kita dulu waktu mudanya banyak hilaf, banyak salah. Nah saat ini kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku dulu cak ini, misalnya gitu. Aku dulu cak ini tuh susah disuruh sholat sama aku, mbak aku. Nah sekarang anak aku dulu main itu. Maka ini sebagai bahan koreksi kita, sebagai bahan muhasabah kita. Ketika kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan kita yang lalu, maka yuk selalu kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ketika kita selalu dekat kepada Allah, semua jalan akan Allah berikan kepada kita.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ketika kita ada problem, ada masalah apa baik dalam keluarga, dalam lingkup RT, mungkin kita Bapak RT ini ada masalah, insyaallah ketika kita dekat kepada Allah, ketika kita akan menghadapi masalah itu bisa tenang dan insyaallah Allah pun akan memberikan makhrajnya, jalan keluarnya buat masalah kita. Bukan cuma itu saja janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan rezeki dari tempat yang tiada disangka. Anak-anak kita taat dengan orang tuanya, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Istri kita mati dengan kita, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak rezeki. Bukan cuma harta saja. Diberikan oleh Allah. Kalau sarannya sekali kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini cara kita bagaimana kita berusaha mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Itu dalam surat Al-Kautsar. Karena di situ juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak ingin sebenarnya kalau bahasa kita tidak perlu nak minta aku dari kita sebenarnya. Tapi Allah memberitahukan kepada kita apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah. Makanya Allah ingatkan juga selalu kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berdoa ini kalau berserahkan kepada Bapak Tarmidi, ketua mushola kita untuk menyampaikan doanya. Seperti ini. Terima kasih. Tadi kita katakan bersama pencerahan pada pagi ini, mudah-mudahan kita ambil hikmahnya dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakira, hamdan na'imin, hamdan yu'affi'uhu wa yukafi madina. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa ihdina lis-salihin wa al-ahlak innahu la yahdi as-salihin wa la yahdi anta. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Allahumma inna nas'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa ihdina lis-salihin wal ahlak innahu la yahdi as-salihin wa la yuslihu illa anta. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Bapak Haji yang telah membacakan doa. Baiklah Bapak dan anak-anak sekalian, demikianlah acara sapa subuh saya kita laksanakan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.